Ketua, izin memulai. Berdasarkan tulis undangan diskusi kami dengan Bapak Ibu Komisi D, kita mengundang perwakilan dari sekolah negeri dan sekolah swasta, SD sampai SMA dan SMK, baik yang negeri maupun swasta. Target kita bisa berkumpul hari ini sekitar 30-an orang. Itu mungkin masih di jalan, ya, tapi tidak mengurangi acara ini. Mohon izin Bu Ketua Komisi, mungkin kita sambil mulai saja, ya. Sekali lagi kami dari Mitra Komisi D menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Yogyakarta, khususnya Komisi D, ya, menunjuk kami sebagai mitra dalam melakukan kajian terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta, khususnya termasuk mengenai jaminan pendidikan daerah. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin Bu Sur untuk membuka acara dengan resmi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPRD, Dian, kemudian pimpinan Komisi D beserta anggota Komisi D yang saya cintai, kemudian Bapak Ibu Mas Arif, ya, Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan baik kota maupun provinsi DIY, dan juga Bapak Ibu yang menjadi perwakilan dari sekolah-sekolah yang sudah diundang pagi. Siang hari ini kita bertemu, mungkin ada yang baru pertama ketemu dengan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Ini anggota kita masih ada beberapa, 3 orang kalau tidak salah belum hadir, tapi tidak apa-apa untuk hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Komisi D berkepentingan terhadap kajian ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan jaminan pendidikan daerah, mana mungkin nanti bisa kita diskusikan hal-hal yang berkaitan dalam pendanaan pendidikan bagi siswa-siswi baik dari mulai pendidikan dasar sampai menengah, ya. Terutama karena memang di Kota Yogyakarta penyelenggaraannya yang untuk SMU SMK ada di DIY. Nah, dengan adanya informasi yang berkaitan dengan kemarin Raperda pendanaan pendidikan yang akan melegalkan kayak semacam iuran, maka kami tentu saja dari Komisi D memandang hal ini penting bagi kita, karena meskipun SMU SMK itu tidak di ranahnya Kota Yogyakarta, tetapi anak-anak ini adalah warga Kota Yogyakarta, terutama yang berKTP Kota Yogyakarta, sehingga kami ingin memberikan hal yang bisa membantu semacam terobosan, ya, bagi mungkin jaminan pendidikan daerah kita ini. Bagi saya sudah bagus. Untuk sekarang permasalahannya untuk swasta kita sudah ada tunggakan, ya, untuk swasta. Tetapi ya ini malah ironisnya adalah nanti yang di negeri ini bagaimana, terutama yang di SMU SMK. Kalau di SMP kita sudah selesai, kalau yang negeri, walaupun swasta juga kita sudah jalan. Kita berkepentingan terhadap SMU SMK ini kedepannya akan dibawa seperti apa, karena dengan ada mungkin juga sudah terdengar raperdanya belum kelar, tetapi sudah ada pergubnya untuk pendanaan pendidikan. Maka hari ini kita akan mengupas kajian ini, semoga nanti bisa memberikan arah bagi Kota Yogyakarta baik dalam bentuk anggaran maupun kebijakan yang dapat membantu anak-anak kita, terutama SMU SMK. Tujuannya hanya seperti itu. Dari kami mungkin akan lebih cepat untuk dapat segera melakukan FGD ini, supaya nanti kita itu bisa kayak nututi layangan pedot ceritanya, supaya anak-anak kita nanti tidak kesulitan di dalam melaksanakan pendidikannya. Begitu pengantar dari saya. Dengan demikian FGD hari ini kajian mengenai penyelenggaraan jaminan pendidikan
Terima kasih Ya, sekarang Bu ya. Zul atas Mas Arif, waktu ya. sudah membuka acara ini. Assalamualaikum. Monggo Bu. Sebagai informasi, jadi sebenarnya kenapa kita undang dari provinsi, sekaligus ini kemarin khususnya dari provinsi DIY ada respon diskusi internal kami dengan teman-teman di Komisi D soal rencana tidak lanjut dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah DIY soal jaminan penyelenggaraan pendanaan pendidikan ya, yang salah satu klausul yang menjadi bahan diskusi adalah soal adanya pungutan ya. Nah ini nanti kenapa kami mengundang dari provinsi untuk memberikan penjelasan sehingga ada sinkronisasi penyelarasan kebijakan antara tingkat DIY dengan di tingkat Kota Yogyakarta. Maka statusnya kemarin kita undang bukan sebagai peserta MGD tapi sebagai narasumber. Itu kemarin surat yang kami ujukan sehingga diskusi ini nyambung. Karena kemarin Pak Fahmi menyinggung juga, kemudian Bu Sur juga menyinggung, Pak Andi juga menyinggung soal bagaimana respon Kota Yogyakarta atas kebijakan ini. Apa yang harus dilakukan? Jangan sampai nanti salah langkah, kemudian salah mengambil kebijakan atau bisa jadi overlap nanti kan gitu. Karena ini bukan, saya paham, kami paham semua kemarin diskusi, kalau kewenangan jelas. Kalau mengacu pada Undang-Undang 23, SMA, SMK itu kewenangannya provinsi. Tapi bicara soal NIK-nya, NIK-nya, warga itu kan kota. Kan tidak bisa kemudian dipimpok kalau masyarakat itu bicara soal akses pendidikan. Pada sisi lain, konstitusi mengamanatkan, membanggakan ya alokasi 20% untuk pendidikan itu adalah sebuah perintah gitu ya. Urusannya kongruen, wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Nah, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan beberapa petugasnya. Data kami menyebutkan bahwa di dalam kajian ini sesuai dengan kesepakatan diskusi dengan Komisi D adalah kita ingin menemukan solusi yang terbaik soal kebijakan jaminan pendidikan daerah. Jadi kita harus beri apresiasi. Satu-satunya di Indonesia, bahkan menginspirasi nasional. Data yang saya baca adalah bahwa Kota Jogja itu dalam urusan pendidikan dianggap terbaik. Itu premis awal. Dan JPD ini kan menjadi mengilhami, menginspirasi daerah kabupaten kota lain di seluruh Indonesia. Bahwa ada satu daerah yang namanya Kota Yogyakarta di dalam kebijakannya pro terhadap orang miskin di dalam aspek pendidikan. Tapi kemarin menarik karena disampaikan oleh Kemendagri ya Pak Adis ya, bahwa yang namanya pendidikan gratis itu bukan janji lagi, bukan janji politik. Itu kemarin disampaikan oleh dari Direktur Dirjen Keuangan Daerah kemarin. Itu adalah kewajiban karena sudah posnya 20%. Nah, tapi saya membaca di RPJMD Kota Yogyakarta yang berakhir 2022 kemarin, salah satu poin penting yang ditekankan adalah soal pendidikan ya, IPM kita, dan itu bagus ya. Hanya saja ada fakta-fakta mikrotik menurut saya yang ini juga harus menjadi perhatian. Apa itu? Ternyata di Kota Jogja masih banyak. Kemarin dari itu juga menyampaikan, bahkan dari Panira Jobati Pak Aris menyampaikan. Hari ini data penerima KMS kita 40%, diperkirakan 2024 itu naik menjadi 60%. Ini kan mengerikan. Dalam tanda petik artinya bicara aspek kebijakan. Nah, data soal kemiskinan ini tadi atau penerima KMS tadi itu, ini kan dalam konsep JPD dia punya hubungan yang lain kan, ya, bahwa secara mekanisasi data JPD ini sumbernya dari KMS. Report dari Panira Jobati kemarin Pak Aris menyebutkan hari ini adjusting 40 sekian persen. Di 2024 itu berpotensi menjadi 60% masyarakat DIY seluruhnya nih Pak akan menjadi KMS ya. Artinya apa? Ini ada anomali gitu. Nah, problem yang perlu kita retas adalah dengan kebijakan hari ini dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
G. Saya mohon izin. Jadi, nah, coba di pertama dulu. Oke. Nah, ini adalah poin nomor ketiga, gitu ya. Jadi kita akan bicara soal jaminan pendidikan itu basisnya KMS yang tadi. Lalu kemudian akibat COVID kemarin banyak sekali. Lalu bahkan sekarang sampai ke jaminan pendidikan tinggi yang programnya nasional kan PIP ya. Yang hari ini di Kota Yogyakarta ternyata kebijakannya dibikin inline ya antar kebijakan nasional. Lanjut. Nah, ini kami mencoba mencermati sebenarnya berdasarkan regulasi. Misalnya Undang-Undang 23 itu membagi habis soal kewenangan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu adalah pusat, kemudian SMA, SMK, SLB itu adalah kewenangannya provinsi, sementara SMP, SD sampai TK adalah kewenangannya kota. Ya. Nah, di dalam rentang kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 23 ada gap. Nah, ini nanti kita butuh masukan dari teman-teman Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi. Gapnya apa? Gap soal jaminan pendidikan ketika anak yang warga kota Yogyakarta kuliahnya di SMK, maka bagaimana skema kebijakan mengcover ya anak ini kan kewenangan di SMK, apakah di dalam jaminan pendidikan tadi itu tidak bisakah dia dijamin oleh provinsi? Harapannya kan begitu, karena dia di SMK walaupun warganya kota Yogyakarta. Karena Undang-Undang 23 perintahnya sama, 20%. Tidak menyebutkan hanya untuk kabupaten kota, tapi untuk provinsi juga. Jaminan pendidikan, alokasi anggaran untuk pendidikan itu 20% untuk kabupaten kota bahkan provinsi, itu sudah disampaikan. Lalu kita juga bicara soal ini PP nomor 48 2008 tentang pendanaan pendidikan. Ini yang kemarin menjadi perdebatan diskusi kita ya, yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi provinsi DIY untuk membuat kebijakan soal pendanaannya. Ya, nanti makanya kami butuh nanti masukan dari provinsi bagaimana kemudian cara mengeksplanasi kebijakan tentang pendanaan pendidikan. Ya, di pasal 2 mengatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, kata kuncinya ini masyarakat ini kan apakah sekolah negeri, sekolah swasta, bagaimana cara pengelolaannya. Yang berikut kita akan membedah soal Perda DIY yang ini yang aksi turunan dari kebijakan ini. Di Kota Yogyakarta juga sudah punya Perda nomor 5 2008 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Di pasal 7 dikatakan sistem penyelenggaraan pendidikan keseluruhan komponen penyelenggaraan. Jadi keseluruhan ya yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan. Artinya adalah kita bicara soal user dan end user. Pemerintah itu sebagai regulator, sekolah itu sebagai usernya, masyarakat itu sebagai penerima manfaat. Kemudian ada perwal. Ya, yang perwal ini katanya sudah dievaluasi ya, sudah dicabut kalau katanya. Informasi terakhir soal tentang jaminan pendidikan ada beberapa catatan. Nanti mungkin dari Dinas Pendidikan Kota bisa memberikan masukan. Next. Nah, ini beberapa kami mencoba mengcapture ya beberapa persoalan yang dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta. Yang pertama, daya tampung sekolah jenjang SMA negeri favorit di Kota Yogyakarta terbatas ketika menjadi rebutan pendaftaran baik dari dalam kota DIY maupun dari luar. Ini bicara soal daya tampung. Ya. Nanti monggo Bapak Ibu semua kita bisa diskusikan soal ini. Ya. Contoh misalnya daya tampung PPDB tahun 2022 sebanyak 3.132 kursi dari 11 SMA. Artinya kalau bicara tentang kewenangan, ini merupakan kewenangannya provinsi. Bagaimana kebijakan itu? Gimana? Coba teknisinya. Nah, yang berikut adalah problem yang perlu juga kita secara existing, ya, secara mikrotik kita melihat, ya, selain kita harus memberi apresiasi tadi pemerintah kota maupun DIY, kalau melihat
IPM kita, sektor pendidikan kita itu kan memang sangat tinggi nasional bahkan ya menjadi contoh. Belum bisa? Ya. Sehingga di dalam problem yang kedua kami temukan, oh ternyata masih banyak ya yang dalam tanda petik itu khususnya SMA ini ya yang dihadapkan SMA. Jadi warga kota Yogyakarta ia kesulitan misalnya ketika kebutuhan seragam, kebutuhan mau naik kelas dan lain-lain itu dihadapkan dengan persoalan ekonomi juga. Nah, sampai kemarin kita diskusi dengan Komisi D, bagaimana rumusan cara menghitung seorang masyarakat kota, warga kota Yogyakarta, baik SD, SMP, SMA, mendapatkan coverage jaminan. Ternyata di perbankan sudah ada itu. Bisa? Soal besaran jaminan. Kalau SMP, SMA itu kemarin sudah disebutkan di dalam perwalnya. Oke, terima kasih. Nah ini, ya. Mengingat kuota SMA, SMK itu hanya 30.000 kursi ya. Sedangkan lulusan SMP mencapai 53.000 ya. Dengan demikian ada sekitar 20.000 siswa yang mau tidak mau harus tergeser. Artinya ada gap antara daya tampung dengan kemudian jumlah lulusan dari SMP yang mau masuk ya. Ini kewenangannya provinsi berarti ya. Belum lagi dengan sistem zonasi ini memang ngeri-ngeri sedap memang ya. Proses manipulasi kita temukan banyak, ada pindah kakak dan lain-lain, geser pinjam itu terjadi ya karena semua mau ngejar yang berkualitas gitu. Yang kedua, angka partisipasi kasar jenjang SMP pada tahun 2022 menurun ya sebesar 98,2 dan target yang ditetapkan ini artinya targetnya 123 sampai 142%. Tapi realisasinya 98,82%. Ya. Kemudian APK jenjang pendidikan SD juga dari target 110 sampai 143%, realisasinya 99. Ya. Kemudian kita lihat di poin ketiga, Yogyakarta masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD MI sebesar 0,1%. Jadi kita belum clear betul. Tetapi angka ini relatif sangat kecil bahkan melampaui nasional. Pada kurun waktu 2020-2021 sedangkan pada jenjang SMA ya itu adalah 0,30%. Selain itu kondisi pendidikan di kota Yogyakarta pada angka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 pada jenjang SD ke SMP atau MTS mengalami penurunan kurang lebih 1,14%. Ya, artinya data-data ini secara mikrotik kalau kita zoom in itu bisa membaca bagaimana sesungguhnya kebijakan jaminan pendidikan itu. Apakah dia mengcover, ingat di dalam undang-undang tadi sistem pendidikan itu berbicara soal penyelenggaraan, seluruh rangkaian penyelenggaraan termasuk bagaimana menyelesaikan soal kuota dan daya tampung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan soal ketimpangan tadi, ya, kewenangan berdasarkan kuota tadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita bukan hanya bicara mengcover orang yang tidak mampu itu kemudian dikasih jaminan, tetapi bicara juga peluang masyarakat kota Jogja yang kurang lebih ada 20.000 siswa yang mau lanjutkan, lari kemana mereka? Ini kan perlu juga dipikirkan. Lanjut. Ya. Ini kami membaca dari dokumen LKPJ ya, Kota Yogyakarta. Jadi kalau ditanya yang terakhir, program pengembangan kapasitas kepermukaan ya, target 95, realisasi 78%. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, presentasi lembaga 100 tercapai 92%. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, presentasi kelompok olahraga. Ini adalah data-data komponen yang kita coba potret sebenarnya berdasarkan IPM kita di Kota Yogyakarta. Next. Ya. Aksesibilitas pendidikan. Ya. Ini anggaran realisasi saya membaca berdasarkan data LKPJ 2022 Bu ya. Misal
kualitas lulusan pendidikan dasar ya meningkat, anggarannya sekian 91 miliar, persentasinya 19,26% dari APBD berarti ya. Jadi 19 ya, hampir 20% ya. Mandatnya kan 20%. Aksesibilitas pendidikan meningkat ya, 132 miliar, kapasitas lembaga kepemudaan minat olahraga 18 miliar, sekian. Nah ini tadi angka partisipasi juga, ini sumbernya dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ya. Ini sebagai angka untuk membaca bagaimana rentang waktu kebijakan JPD tadi itu, apakah kemudian dia include di dalam proses ini atau di luar. Artinya angka 20% tadi itu menjadi bagian di dalam kebijakan JPD atau ini ada kebijakan lain di luar itu dalam konteks penguatan pendidikan kita. Lanjut. Ya oke, lanjut. Ini data-data sekolah. Terus ya, ini realisasi JPD saya membaca tahun 2022. JPD yang telah masuk kota hingga tahun 2012 telah mengcover sebanyak 118.043 siswa ya. 11.843 siswa. Lalu kemudian ini di tingkat SD SMP ya. Kemudian total anggaran Kartu Jogja berprestasi sebesar 6 miliar. Kemudian biaya pribadi murid ini termasuk biaya pribadi murid dan biaya transfer sekolah 4 miliar sekian. Total realisasi 10,8 sekian miliar. Ini adalah data yang coba kita potret di dalam LKPJ. Next. Ya. Nah, kita juga mengundang UPT. Anda dari UPT? Oh ya, siap. Nah, ini kami mencoba membaca dari dokumen UPT-nya JPD dalam proses. Karena kemarin salah satu perdebatan di Komisi D adalah ternyata tidak semua tahapan ini ya. Tahapan ini masyarakat itu paham bagaimana bicara akses. Ya, misalnya akibat COVID yang harusnya kemarin dia dianggap keluarga mampu, keluarganya tiba-tiba PHK dari kerjaan, dia miskin. Lalu kemudian tetapi di data KPS dia tidak ada. Bagaimana cara prosesnya begitu? Ya, mengakses itu. Ini alur yang sudah dibuat oleh UPT. Ya, kami hanya menampilkan ini tadi. Ya, ini jadi diberikan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta dari keluarga sasaran jaminan perlindungan yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan di luar Kota Yogyakarta dalam daerah istimewa, artinya mau di Bantul, Gunung Kidul selama di Balai DIY. Ya, ada JPD impact dari COVID, JPD putus sekolah, korban kekerasan, JPD perguruan tinggi kita juga sudah dapat, beasiswa berprestasi juga dapat. Ini mungkin pengantar dari kami dalam diskusi ini. Jadi harapannya kami ingin dapat banyak masukan dari Bapak Ibu semua bagaimana dalam rangka memperbaiki kebijakan jaminan pendidikan daerah Kota Yogyakarta. Sebelum masuk ke diskusi, saya ingin sebenarnya usul dari provinsi Bu. Untuk monggo Bu. Untuk sharing aja Bu, nggak masalah, kita sharing. Yeah. Sebenarnya salah set tadi ya Pak ya. Jadi begini. Yeah. Silakan Bu. Saya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri, saya Sukartini dari Dinas Diplomat Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat undangan itu tadi penafsiran kami itu bukan pendanaan pendidikan Pak tadi. Jadi di situ kami beranggapan bahwa yang dibahas pada saat ini membahas terkait jaminan pendidikan yang terkait dengan KMS atau beasiswa. Jadi apa yang kami siapkan itu terkait itu. Ternyata sampai di sini loh, ini beda ya yang dibahas kan, pendanaan pendidikan secara keseluruhan terkait ada iuran atau pungutan ya, rencana pungutan. Jadi untuk masalah yang terkait dengan pungutan memang kami beberapa waktu yang lalu sudah berusaha untuk menyusun perda, tapi sampai sekarang itu masih belum masih dalam tahap pembahasan, belum bisa final. Jadi untuk pendanaan pendidikan secara umumnya itu kami masih belum berani menyampaikan ini harus urunan
ini harus pungutan berapa itu belum berani Pak. Hanya kenapa kami melakukan atau berusaha untuk menyusun perda itu berdasarkan dari hasil kajian yang sudah kita lakukan, itu bahwasanya standar pendidikan minimal di DIY khususnya SMA dan SMK itu untuk SMA IPA sebesar 4.900.000, sementara untuk yang SMA IPS itu 4.800.000. Sedangkan untuk SMK teknik itu sebesar 5.500.000, sedangkan untuk yang non teknik itu 5.400.000. Dan selama ini dana yang sudah digulirkan oleh pemerintah yang tadi disampaikan bahwasannya jaminan pendidikan yang gratis tadi ya Pak ya, pemerintah punya kewajiban untuk menggratiskan pendidikan bagi warga masyarakat. Itu dari dana yang disiapkan itu belum mencukupi. Artinya dana yang digulirkan dari pemerintah pusat dalam bentuk BOS itu baru sekitar 1.570 sampai 1.670 tergantung kabupaten kota masing-masing. Ada perbedaan memang untuk Kabupaten Bantul, kemudian Kota Jogja, dan juga kabupaten yang lain. Kemudian dari APBD sendiri untuk yang sekolah negeri itu baru 1.500.000. Artinya dana yang diterima sekolah itu ya harusnya mereka itu untuk biaya operasional anak yang SMA yang umum itu aja 4.800.000, tetapi yang ada di sekolah itu baru 3.070 ya, sekitar 3 jutaan. Artinya masih ada dana yang harus ditanggung untuk mencapai standar minimal pendidikan 4.800.000, sekitar 1.800.000 kurang lebih seperti itu. Itu dalam waktu 1 tahun. Kalau kita dengan standar minimal aja masih kurang, bagaimana dengan dana yang rendah? Seperti apa kualitas yang akan kita harapkan? Jadi dengan berbekal itu, dari hasil kajian itu, kami berusaha untuk istilahnya minta dukungan dari masyarakat. Seandainya itu dukungan dari masyarakat itu juga harus ada aturannya. Jadi berdasarkan standar minimal yang hasil kajian dikurangi dana yang sudah diterima, baik itu APBD maupun APBN, sisanya itu baru dibagi selama 1 tahun. Itu sekitar kalau 1.800.000 ya sekitar 100.000, 150 ya Pak ya? Per bulan? Iya per bulan. Karena 1.800.000 itu setahunnya. Jadi dengan 100 ini rata-rata ya sekitar itu ya Pak ya, kurang lebihnya sekitar itu. Kalau 150.000 per bulan itu sama halnya juga sebenarnya nggak terlalu berat, dan ini pun masih dikecualikan untuk warga yang tidak mampu, karena juga masih ada bantuan beasiswa ya, beasiswa bagi siswa tidak mampu itu dari dinas dari Pemda itu ada kartu cerdas itu sebesar 1.500.000, dan juga dari pusat itu ada BIP sebesar 1 juta, tetapi itu untuk keluarga tidak mampu, dan ini fungsinya untuk biaya personal, yang mana memang untuk biaya personal ini terkadang penggunaannya itu yang kami agak ngelus dodo gitu ya Pak, istilahnya tidak seperti yang kita harapkan. Ada yang memang dipergunakan untuk mendukung pendidikan mereka, tetapi banyak juga yang penggunaannya itu tergantung ya kebutuhan. Artinya bisa digunakan untuk nyeseu, bayar utang. Nah itu yang
sebenarnya tujuan kita itu memberikan bantuan personal itu untuk membantu mereka mendukung penyelesaian istilahnya biaya pendidikan mereka, tetapi itu juga kadang disalahgunakan gitu. Jadi kenapa kita harus minta dukungan ke masyarakat? Karena memang kemampuan dari pemerintah sendiri belum bisa mencukupi. Bu, kalau boleh tahu, tapi nggak apa Bu ya, sambil ngobrol kita, karena kami merekam juga untuk nanti masukan. Alokasi anggaran provinsi, khususnya SMA ya, SMA SMK tadi itu tahun 2022 terakhir berapa Bu? 1.500.000 tadi Pak? Enggak, maksudnya total di dalam APBD-nya DIY anggaran itu berapa Bu? Ya saya Bu, kalau totalnya saya Oh, belum bisa. atau untuk mengcover berapa jumlah siswa? Kalau yang negeri itu semua di cover Pak. Jadi kita itu dalam mengalokasikan, bentar Pak, bos itu kan hitungannya per siswa ya. Ya, per siswa. Kalau bos itu kan per siswa, demikian juga bos dan itu juga per siswa. 1,5 tadi itu. Iya, untuk yang negeri itu 1.500.000. Kemudian Dari APBD atau dari pos itu? dari APBD itu 1.500.000. Ya. Kemudian untuk bos itu bervariasi. Ada yang 1.570.000, ada yang 1.670.000, tergantung kabupatennya Pak. Padahal hitungannya provinsi tadi kalau ada IPA IPS itu 4.900.000 standarnya ya. Iya. Ya, itu 4 juta standarnya. sekian gitu. Berarti kan masih ada gap yang cukup besar kan Bu ya. Kalau Iya. berdasarkan angka hasil kajiannya provinsi kan bakal layak tadi itu kan standarnya kalau IPA 4.900.000, IPS 4.800.000, SMK teknis itu 5.500.000, non teknis 5.400.000. Ya. 5.400.000 400. yang non teknis. Non teknis. Teknis 54. 54. Iya, monggo Bu lanjut Bu. Dari gap ini memang kami menyadari sekarang itu kan kalau sekolah mau istilahnya melakukan pungutan itu kan mereka tidak punya dasar hukum, sedangkan sebenarnya mereka itu ya kurang. Mereka hanya bisa meminta sumbangan. Nah, sumbangan ini tidak bisa tidak bisa dijaga karena namanya sumbangan kan nggak bisa ditagih ya. Istilahnya sukarela mau nyumbang berapa. Tapi kalau udah lulus, Kalau udah ijazah lulus, nggak boleh diambil ya Bu. kalau negeri dijamin dikasihkan Pak. Jamin jenengan. Insya Allah dari dinas yang negeri tidak ada yang ditahan. Ya, nanti tidak dengan syarat apapun. Kalau negeri kita akan berusaha untuk tetap mereka sekolah untuk Jenengan bawah. tidak yakin. Saya sampaikan selama ini ada yang sekolah negeri nggak? SMA negeri kita juga udah. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Anak saya sekolah negeri. Oke. Itu nanti bisa disampaikan ke kami Pak. Ya. Untuk kami memastikan ya negeri ya Pak ya. Kalau swasta kami nggak bisa menekan ya Pak ya. Karena swasta memang hidupnya kan dari itu. Meskipun ada kebijakan atau di permen yang terbaru itu yang terkait ijazah itu, semua sekolah itu tidak boleh menahan ijazah begitu. Tapi untuk yang negeri kami tetap berusaha untuk memberikan. Ya. Begitu. Tapi harus membayar ya berarti. Itu sumbangan kan Pak. Lah iya, ini harus dibayar itu kan berarti kan. Harus donasi gitu. Sumbangan itu sukarela Pak. Sukarela kalau tidak membayar sama sekali gitu tetap ya nggak bisa. Nggak diambil. Nah, Pramila Meniko, kalau ada kejadian seperti itu, khusus yang sekolah negeri, tolong sampaikan ke kami. Biasanya itu dikasih surat edaran Bu. Anak saya aja di sekolah negeri juga dikasih edaran. Iya sama sekali surat edaran. Ditagih Tetap tertagih gitu loh Bu. Bapak Ibu anggota dewan. Ya sekarang begini ya Bapak Ibu, saya itu juga pengelolaan kami ya. Jadi istilahnya dalam pendanaan pendidikan ini kita itu kan ada masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Jadi sebenarnya kesadaran dari warga masyarakat juga. Kalau sudah ada kajian pendidikan seperti itu dengan
biaya yang harus ditanggung oleh satu anak dalam 1 tahun itu masih ada kekurangan, itu standar minimal. Sementara ada beberapa sekolah itu yang memang mempunyai program banyak. Nah, program yang banyak itu yang menyebabkan sekolah itu akhirnya dikatakan itu sekolah favorit karena dia memang banyak kegiatan. Tentu kan dia karena istilahnya mengambil narasumber dari luar. Apakah kalau sekolah itu mengambil narasumber dari luar untuk ngajar di situ, apakah itu tidak akan dibayar? Nah, itu juga kalau memang dari warga masyarakat sendiri menyadari bahwasanya kalau anak saya itu ingin maju, ingin berkembang, tentu akan membutuhkan biaya. Jadi harapan kami juga untuk warga masyarakat yang mampu itu ada kesadaran untuk subsidi silang dengan orang-orang yang memang dari keluarga kurang beruntung. Istilahnya kita mengeluarkan uang 200.000 ya Pak ya untuk yang pegawai atau apa, tidak begitu terasa. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang mungkin buruh, mengeluarkan uang 10.000 itu udah besar sekali. Nah, sementara kalau kita bisa saling membantu meringankan, itu alangkah indahnya. Dan saya mau ya Pak ya, saya bukan menggurui, cuma saya tuh merasa bagaimana ya ada kesadaran juga dari warga yang memang punya kemampuan itu untuk bisa membantu dari warga yang tidak mampu. Bu, kalau pertanyaan begini, kalau yang sepengetahuan atau di provinsi, pos anggaran yang paling besar untuk penyelenggaraan pendidikan SMA SMK itu untuk sektor mana, Bu? Dari maksudnya fisik atau iya, ya mau fisik non fisik semuanya. Iya. Kan setiap penyelenggaraan itu mau fisik non fisik, biaya operasional guru dan lain paling besar di mana? Sebagai paling besar di mana? Kalau paling besar dari 20% itu kan termasuk gaji Bapak. Oh, gaji paling besar. Iya, sebenarnya kan 20% itu kan anggaran pendidikan itu termasuk gaji. Sebentar, kalau gaji itu apakah sudah tidak dipenuhi oleh APBD? Di luar sebenarnya, Makanya kalau selama ini menurut saya, Iya, saya siap, potong ya, nggak apa-apa. ini diskusi saja. Diskusi aja. Iya. Ya, matur nuwun. Saya dari DPRD Jakarta dari Fraksi Nasdem Haji Bu. Jadi apa yang disampaikan panjenengan tadi, memang kalau bicara mampu tidak mampu, apalagi dalam kondisi pandemi kemarin kan semua sekolah bisa dikatakan, terutama untuk SMA SMK itu bisa saya katakan mereka banyak yang tidak mampu untuk membayar gitu kan. Apalagi sekarang pun juga masih banyak lagi yang mengajukan jaminan pendidikan. Artinya memang di sekolah SMA ataupun SMK negeri itu saya tidak tahu, sempat menanyakan waktu itu ke Pak Budi ya, Pak Budi di Pak Kadis Kota Yogyakarta, walaupun sebenarnya juga bukan ranahnya, dasar pemungutan biaya untuk siswa ya itu rinciannya itu untuk apa saja itu kan kami juga tidak paham. Makanya kan gitu kan. Artinya kalau memang itu diperlukan ya diajukan saja gitu loh. Misalkan untuk sarana prasarana misalkan komputer ataupun narasumber atau apa diajukan saja di APBD. Misal pun tidak cukup ya mungkin daisnya mungkin berlimpah ruah. Artinya monggo nanti bicara provinsi, bicara dais ini juga agak ngeri-ngeri sedap juga. Jadi kami cuma berpikirnya sederhana saja bahwa selama ini yang SMA, SMK itu tetap masih dipungut tuh. Jadi misal pun nanti begitu lulus, mampu tidak mampu itu tertagih. Mampu tidak mampu itu tertagih, pasti itu. Saya pastikan, karena kami juga dapat keluhan nggak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali Bu. Ya bempernya ya kita-kita ini Bu. Padahal sebenarnya SMA ini bukan ranahnya kita sebenarnya, cuman apapun nek jenenge dewan rumah saya koyo dewa apa iso gitu apa dhewe. Harap apa perkiraan mereka begitu. Jadi saya mohon ini mungkin
kajian yang disampaikan oleh dinas DPRD provinsi ya, Perda ini yang mau dibentuk itu mungkin untuk mendasari itu ya, untuk memungut yang mungkin 100-150 ribu. Tapi apakah nanti juga ditambah pungutan yang lain? Ya, kalau mungkin ditambah 100 ribu, 200 ribu atau 150 ribu, apakah masih ditambah pungutan yang dikatakan ketika masuk itu kemudian menulis situ katakanlah pegawai ataupun buruh apa-apa, kemudian di situ mengisi kerelaan, rela ya ini 1.000 rela, tapi kan tetap ya namanya siswa Bu ya, siswa ketika masuk di sekolah nek nyumbangi sithik, kadang-kadang guru itu juga kadang-kadang kemana-mana kayak nyumbangi sithik segala macam, akhirnya seperti dibully kayak gitu. Itu nyatanya seperti itu. Nah ini kan ada satu ketidakadilan. Kalau kan jadi kan bicara tidak mampu itu relatif kalau bagi saya tidak mampu gitu. Jadi yang kemarin katakanlah pandemi kemudian sekarang diberhentikan dan sekarang mungkin dia wira swasta, mungkin dianggap ya potensi tidak mampu juga gitu, bisa juga. Tapi saya cuma pengen itu aja, pungutan yang disampaikan oleh sekolah lewat komite, ya, lewat komite, bempernya komite, ya, itu tuh rinciannya sebenarnya untuk apa saja, bahkan bervariasi, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 4,5 juta. Itu apakah dinas pendidikan provinsi itu tahu atau menutup mata? Ya, tahu atau menutup mata, atau kemudian ya usah pokok ilegal dan sebagainya. Ini mohon pencerahan karena sekali lagi ini menjadi persoalan sampai nanti tidak tahu kapan. Ya, ini sudah bertahun-tahun, selama kami jadi Dewan 4 tahun itu sudah dapat keluhan banyak. Sampai kapan kita juga tidak tahu. Mohon itu ada pencerahannya. Untuk sementara gitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Sedikit menanggapi tadi, yang pungutan sekolah itu digunakan untuk apa? Kita mana bahwasanya di sekolah itu harus mencapai 8 standar nasional ya. Kebetulan dari teman yang dari sekolah, ada dari UII, Mbak Nane, bahwa pendanaan itu kan untuk yang harus dicapai oleh sekolah itu kan ada 8 standar. Untuk pencapaian standar kelulusan, standar tekniknya seperti apa, kemudian standar pembiayaan juga pengelolaan seperti apa. Jadi standar prosesnya seperti apa, dana yang diminta itu atau dana operasional itu tentu untuk membiayai ke 8 standar tersebut untuk operasional di sekolah. Bagaimana sekolah untuk menyiapkan proses pembelajaran siswa, juga menyusun program kegiatan ekstrakurikuler siswa, bagaimana penilaian siswa, dan juga penyusunan program-program yang lain untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Dan program penyusunan program minat bakat siswa ini bisa berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Mungkin saja di SMA 3 itu dia banyak mengembangkan kegiatan ekstranya, ada debat, ada mungkin olimpiade, tetapi bisa jadi di SMA 11 itu tidak sebanyak itu. Artinya kalau memang sekolah itu mempunyai program yang banyak, tentu itu akan membutuhkan biaya juga. Nah, biasanya juga kami berharap itu menyarankan sekolah itu memaparkan program yang akan dilaksanakan di tahun tersebut. Pada saat awal dari pihak sekolah menyampaikan, ini loh program yang akan saya laksanakan, program saya di tahun ini. Perkiraan dari sekolah, biaya yang dikeluarkan sekian ratus juta. Perkiraan dari dana BOS sekian puluh juta. Dari APBD sekian juta. Masih ada kekurangan dana berapa puluh juta. Bu, itu proses itu wajib dilakukan oleh sekolah? Wajib.
setiap tahun diajukan. Dalam penyusunan RAPBS Oke. sekolah wajib. Termasuk yang kesepakatan komite-komite juga tuh. Kalau itu, mohon maaf kalau kesepakatan, jadi sekolah itu memaparkan program terlebih dahulu dengan rincian biaya. Biayanya taruhlah habis 900 juta ya Pak ya. Kemudian dia mendapatkan sumber dana dari APBD itu taruhlah 200 juta. Kemudian dari BOS dapat 300 juta. Berarti kan ada sisa dana 400 juta yang belum tercover seandainya program itu akan dilaksanakan. Nah, apabila memang dana itu tidak terkumpul, tentu sekolah harus memilih dengan skala prioritas. Program apa yang bisa dilaksanakan dengan keterbatasan dana yang ada. Yang melakukan supervisi atas usulan program itu siapa? Kewenangan mutlaknya. Dari Baledikmen ada Model itu pengawasan itu ya. Iya. Karena pengalaman kita kemarin turun lapangan itu ada banyak program yang sudah diajukan. Ternyata inovasi dalam bahasanya mereka inovasi berdasarkan kesepakatan komite itu bahkan melampaui itu naik. Mohon maaf, mulung yang paling mengerikan sebenarnya atas nama member komite sebenarnya. Ya, penambahan kegiatan ekstra yang makanya saya tanya ini siapa yang melakukan? Apakah proses pengawasan supervisi tadi pada saat mengasuhkan RAB atau dia per minggu per bulan itu ada nggak proses pengawasan terhadap itu? Maksud saya apakah itu usulan perencanaan anggaran itu sebelum RKPD? RKPD ya. Yang mungkin direnjanya sebelumnya gitu loh. Ya. Artinya kan sudah kelihatan itu breakdownnya, misalkan kurang, misalkan kemudian diajukan lagi lewat APBD lagi misalkan atau mungkin dari CSR ataupun apapun itu. Gitu. Bu, tahan dulu. Nanti kita ingin perwakilan dari sekolah. Dari sekolah. Bu, dari MI ya, Bu, mau ya. Dari kita coba MI ya. MI silakan. MI. MI itu Ya, SD. Madrasah Ibtidaiyah kan SD. Kementerian Agama ya? Orang nyambung Oh, lagi. sorry. SMA, sorry. MA maksudnya Madrasah Aliyah. sorry. Pokok Bu. Terima kasih. Kalau saya dari SMA UII. Oh, oke. Masuk ini. Kalau saya swasta ya Pak. Jadi kalau kami kan dana bos itu modelnya hibah ya. Jadi memang kami juga memperoleh dana bos, dana Pesda itu juga hitungannya sama seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Partini. Siswanya sudah ada hitungannya sendiri. Kemudian kalau kami ya ada juga dari masyarakat ya Pak, berupa dana ada. Wajar lah. Iya, karena memang kami murni pembiayaan kami dari. Bu, saya satu-satu dulu Pak. Cara pengajuan bosnya SMA UI ke pemerintah gimana? Kalau kami data siswa kami kan terupload di Dapurdik ya. Semua sekolah itu pasti datanya ada di data pokok pendidikan. Jadi dari dinas sudah hitungannya jelas cut off tanggal sekian gitu ya. Nanti sudah terhitung. Terhitung persiswanya itu sudah ada dananya sendiri-sendiri ya. Terus yang sumbangan masyarakat? Ya. Kalau sumbangan masyarakat gimana modelnya? Kalau kami juga pembiayaan masyarakat dari SPP juga Pak, kemudian ada infak juga, kemudian karena kami swasta nih, dan itu kita kelola sesuai dengan rencana RAPBS gitu ya. Bu, kalau hitungannya untuk kalau tadi Ibu bilang kan operasional kalau SMA IPA itu kan 4 juta berapa? 900. Kalau hitungan di UI 5.400.000. kira-kira berapa? Misalnya anak saya mau masuk SMA misalnya begitu. Kalau kami itu hitungannya itu mungkin standar dari dinas provinsi, mungkin dari beberapa sekolah ya ada standar minimal pelayanan segitu. Kalau kami itu perangkatan berbeda-beda guys sebenarnya, karena kami dulu pengelolaan di waktu di Sorwajan, kami dulu pindahan Pak dari Sorwajan kemudian berpindah di Taman Siswa. Otomatis pembiayaan kami selama di Sorwajan dengan di Taman Siswa berbeda karena di sana masih lingkupnya masih kecil sedikit, kemudian sekarang sudah agak besar, otomatis pembiayaan kami akan membengkak. Jadi kemarin pembiayaan kami begitu pindah di Nansewu
selama di Serowajan kami memungut di siswa itu SPP-nya 200.000 nih. Per bulan. Maaf, ya ada 200.000 per bulan, ada yang 200.000, kemudian naik tingkat berikutnya 250.000. Nah itu masih nih, kecil nih. Kemudian kami pindah di Jalan Taman Siswa, itu SPP-nya 400.000. Ada yang 600.000 karena kita buka kelas ICT. Jadi berbeda ini karena fasilitasnya juga berbeda. Gitu. Kalau ekstrakurikulernya Bu, rata-rata aja. Ekstrakurikuler yang kami selenggarakan, Pak. Ya. Kenapa? Ekstrakurikuler yang kami selenggarakan ada basket, ada karate. Biaya tambahannya maksudnya? Kami tidak. Oh, nggak ada. Jadi Oke. kami kelola dari SPP dan IPMP yang sudah masuk itu Sudah kami masuk. kelola dana yang masuk dari masyarakat, dari bos dan semuanya itu kita kelola bersama. Oh. Jadi semua kita total memang Include masuk, berarti ya? Include ya. Oke, sip. Masuk kemudian keluar itu untuk kegiatan-kegiatan sekolah macam-macam menikah Pak, ada ya. Dari gaji guru juga dari pendapatan itu semua. Pendapatan. Oh, Iya. siap. Oke, dari gaji guru, sarana prasarana, kemudian untuk kegiatan ekstra, kegiatan ujian dan sebagainya, itu semuanya sudah Oh, masuk. siap. Oke. Oke, makasih Bu. Dari SMA negeri, ada negeri? Kemarin kita ngundang SMA mana? DPRD negeri atau DPRD swasta? Monggo yang dari SMA. Bapak dari? Bapak? SMP. Kita mau dengar dari SMP? Boleh. Sebenarnya pingin SMA ya? sebenarnya. SMA. Atau ada komite orang tuanya anaknya SMA. Kemarin kita ngundang juga itu. Yang anaknya sedang sekolah SMA. Bapak dari? Anak saya SMA. Oh, dari Dinsos. Bapak? Dari SMP. SMP. Dari swasta. Anak saya SMA negeri. SMA negeri. Nanti dulu. Atau kita pingin dengar SMP dulu ya? Ya. Monggo Bapak. Ya, SMP mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya Pak Sana dari SMP Ma'arif Malioboro Yogyakarta. Oh ya, Swasta Pak. swasta siap. Ini terdampak dari pandemi COVID kemarin juga ini sekolah kami kena badanya COVID sehingga dari jumlah siswa PPDB itu sangat menurun drastis sekali dan kemudian itu juga menjadikan dampak pengelolaan satuan pendidikan sekolah itu juga sangat luar biasa dampaknya. Gitu. Ini masalah dana yang untuk pengelolaan di sekolah kami itu memang hampir sama dengan yang diutarakan dari Ibu SMA tadi, tapi yang SMP kami swasta itu agak jauh berbeda, lebih memprihatinkan Pak. Betul, dari dana APBN Bosnas ya, itu untuk bos swasta itu per siswanya dapat berapa ya kemarin itu 1.500.000 kemarin itu Per siswa ya? Per siswa ya. Kemudian ada juga dana JPD itu besarannya saya lupa, dan juga ada dana bantuan JPD KMS gitu. KMS. Nah dari sekian masukan pendapatan dana itu tadi kita kelola juga nggak jauh berbeda dengan sistem pengelolaan di SMA tadi. Juga kita berawal dari membuat suatu rencana yaitu RAPBS tadi, dan itu nanti untuk bisa dilakukan, dijalankan, diimplementasikan dalam pengelolaan sekolah dalam 1 tahunnya seperti itu. Agak berbeda dengan yang negeri karena swasta itu
dari dana-dana yang ada selain untuk operasional sekolah itu digunakan juga untuk seperti di dana JPD KMS itu ada untuk bagian dari apa belanja personal ya, yang JPD itu jadi ada juga dibagi jadi dua, yaitu biaya untuk mengcover yang biaya operasional dan biaya untuk personal gitu. Kemudian juga ini untuk yang di swasta itu ya termasuk dari dana Bosnas itu juga termasuk Bosda itu juga untuk biaya pegawai, Pak. Oh, ini termasuk biaya Di pegawai. sisi lain juga ada untuk biaya Barjas itu juga sudah dipresentasekan. Itu untuk maksimal itu kalau nggak keliru itu 50% untuk dana-dana itu untuk belanja pegawai. Pak, kalau di sekolahnya jenengan, persentase penerima JPD berapa persen, Pak? Maksudnya? Yang sekolah siswa, iya. Siswa. Dari KMS. KMS itu rata-rata ya sekitar 75%. 75% ya. Kebanyakan yang KMS. KMS ya. Iya. Oke. Lancar nggak, Mbak? KMS-nya? Coverage biaya JPD-nya? Alhamdulillah lancar, tapi dalam artian nggak usah takut, Pak, ada Ibu Dewan sini. Ini gini ya, kita juga mengharapkan dari dana-dana bantuan dari pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, itu agar bisa dicairkan, agar bisa diturunkan itu awal tahun. Awal tahun. Ya, Oke. tapi non sewu kenyataannya ini kok entah kayaknya ya kebanyakan ya gitu sama. Itu Tribulan keempat. itu yang Bosnas itu kalau nggak keliru turun di bulan Maret gitu. Kemudian JPD ini baru ada pengumuman kemarin dari April berarti ya? Itu. Iya, seperti itu. Siap, G. Baik. Sampai sekarang di bulan ini kayaknya belum. Hilalnya belum ada tanda-tanda, Pak ya? Belum ada. Nah itulah ya. Ini bukan berarti kita curhat di sini, tapi karena nggak apa-apa, Pak. Ada wakil-wakil kita juga, makanya dari itu kemungkinan inilah suara dari sekolah swasta kecil yang non sewu untuk pengelolaannya juga teman-teman itu sangat sekali butuh perjuangan yang ekstra dan sabar dan juga ya membutuhkan